Selamat datang di motovlog gua. Setelah sekian lama gua nggak review motor, akhirnya di episode ini gua berkesempatan untuk mereview varian termahal dari Royal Enfield, yaitu Royal Enfield Continental GT. Speknya juga nggak main-main, remnya Brembo, suspensi Paoli dari tali. Tampaknya nih motor semacam jadi flagship dari Royal Enfield. Tapi gimana rasanya naikin nih motor? Mari langsung kita coba aja. Oke. Mari kita mulai test ride Royal Enfield Continental GT. Aduh, gue lagi pilek nih guys. Kalau lu lihat di Instagram gue, tiap gue mau test ride pasti kehujanan. Itu buat jawab pertanyaan lu pada yang sering nanya, bang kenapa jarang review motor? Ya gimana, tiap gue nyalain motor selalu tiba-tiba hujan bres. Anak motor nggak takut hujan sih, cuman kameranya, lensanya kalau penuh gelembung air nggak bisa ngambil apa-apa juga. Continental GT, motor varian paling mahal dari Royal Enfield. Harganya terakhir gua nanya itu 170-an juta. Kapasitas mesinnya 535 cc single cylinder. Ya seperti biasanya Royal Enfield single cylinder, kayak diesel yang harusnya torsinya luar biasa gede. Tapi kalau ngomongin getaran sih nggak separah tipe klasik gitu. Di GT ini beda rangganya, dia udah double cradle. Dudukan mesinnya ada dua pilar rangka yang nyangga, jadi getarannya tidak separah klasik. CC yang janggal ini yang jadi pertimbangan gua. Karena gara-gara beda 35 cc, harganya jadi beda 2 kali lipat ya. PPNBM, pajak barang mewah ini. Dimana aturannya kalau di atas 500 cc itu kena pajak lebih dari 100%, alias harganya lebih dari 2 kali lipat. Oh, udah hijau. Kita tes tarikannya yuk, bentar. Gigi 1 getar di 60, gigi 2 getar di 90, gigi 3 cepet. Bisa lebih tapi udah kehabisan jalan. Remnya menyenangkan. Remnya pakem. Emang Brembo nggak pernah mengecewakan. Iya, speknya emang lebih oke Continental GT ini. Dia udah pakai rem Brembo, shock breaker Paoli. Ada Ducati Monster. Seperti yang tadi udah dites, tarikannya gitu lebih panjang Continental GT dibanding tipe klasik ya. Tipe klasik itu gigi 3 paling 80, udah geternya nggak karuan gitu. Sedangkan di GT gigi 3 100 masih bisa kena. Sebenarnya mesinnya kuat-kuat aja untuk dibetot gitu. Cuman karena getarannya udah nggak sehat lagi. Kayak gigi 3 sebenarnya mungkin masih bisa sampai di atas 100, cuman getarannya kalau udah luar biasa itu kan nggak aman untuk handling juga. Jadi buat gua Continental GT itu adalah sebuah motor cafe racer, tapi bukan buat kebut-kebutan. Ini santai racer. Cocok untuk jalanan-jalanan kota, dalam kota, dimana nggak banyak trek lurus, banyak berhenti-berhentinya, karena akselerasinya oke. Torsi awalnya oke. Tapi bukan buat balapan sama motor-motor Eropa 2 silinder
4 silinder. Nah, rem tadi udah gue bahas. Oke, sekarang soal handling dan rideability. Gue suka sama desain tangkinya Continental GT, dimana ini ngepas untuk kaki sama untuk siku kalau lagi rebah. Terus posisi joknya juga lebih rendah, jadinya walaupun pakai setang jepit, gue nggak terlalu nunduk. Mau tahu apa yang gue keselin dari Royal Enfield? Getarannya. Nih, lihat spion. Tuh. Geter. Tuh. Lu nggak bisa lihat belakang kalau udah geter gitu. Makanya punya gue dulu yang klasik Royal Enfield, gue kasih spion pendek. Jadi waktu geter, gue masih tetap bisa lihat ke cermin. Ini gigi 2. Cakep loh. Buat gua Royal Enfield Continental GT ini cukup asik untuk dipakai riding, santai, jalan-jalan dan sebagainya. Banyak part-part yang nunjukin kalau nih motor gak murah untuk orang yang paham aja. Karena untuk yang nggak ngerti motor biasanya ngira ini motor biasa yang di custom jadi cafe racer. Soal rideability biasanya gue nggak suka motor cafe racer, tapi karena dia ini Continental GT ini desainnya joknya lebih rendah dibanding setangnya, jadi gue nggak begitu nunduk gitu, masih nyaman. Beban tubuh gue masih ada di pinggang sebagian besarnya dibanding di tangan, jadi gua masih fine aja dengan motor ini. Yang gua kurang suka dari motor ini, kalau ditanya apa downside-nya, adalah motor ini masih single cylinder dan knalpotnya, aduh, suaranya knalpotnya terlalu kalem untuk ukuran motor dengan title racer. Nah, mungkin kalau dibobok dikit sih oke, tenaganya juga lebih keluar. Gua kurang suka dengan suara knalpot standarnya Royal Enfield Continental GT. Begini dia. Kayak motor Jepang 150 cc. Suspensi gue seneng, si Paioli ini bisa meredam apa namanya, guncangan dengan cukup oke dan enak buat cornering juga, nggak terlalu empuk kayak Kawasaki W800. Terus ngomongin downside yang lain adalah harganya. Buat gua, aduh, harga 170-an juta tuh bakal jadi pertimbangan yang cukup berat untuk para calon pembeli. Mungkin kalau nih motor di bore down kapasitas mesinnya jadi di bawah 500 cc gitu, dengan harga akhirnya di bawah 100 juta, ini motor masih sangat seksi harganya ya. Orang masih sangat tertarik. Tapi kalau udah 170-an juta, aduh, berat. Tapi buat yang emang demen Royal Enfield, tahu sejarahnya Royal Enfield, tetap worth it. Karena Royal Enfield itu sejarahnya panjang banget. Motor pertama di dunia, brand motor pertama di dunia yang udah ada dari zaman Perang Dunia Kedua, dan semua ciri khas Royal Enfield masih dipertahankan di motor ini. Seperti contohnya adalah getarannya. Teknologinya juga masih pakai teknologi motor lama, dimana ini adalah satu-satunya motor, Royal Enfield itu satu-satunya motor yang bisa dikendarai sampai ke Himalaya. Motor lain bisa kehabisan udara dan mogok. Ini enggak. Jadi dari test ride hari ini, yang gue demen dari motor ini adalah rideability oke, akselerasi oke,
Terus desain buat gue juga oke. Part-part yang dipakai oke. Brembo, Paoli, semuanya nge-support banget cara riding gue. Dimana ini belum pakai teknologi ABS, gue malah kurang suka ABS. Gue lebih suka ngerem manual dengan gaya kejut. Jadi gue kalau ngerem tuh gini, tung, tung, tung. Enaknya lagi nih motor masih bisa dipakai nyelip di jalanan macet Jakarta. Suhu mesinnya nggak panas walaupun motor ini mesinnya nggak pakai radiator. Nggak, panasnya pun tidak mengganggu di kaki. Kalau gue nge-custom motor ini motor bakal gue kasih fairing cafe racer yang retro gitu. Terus knalpotnya gue ganti. Udah gitu aja. Karena nih motor dari pabrikannya udah cukup keren buat lu yang pengen beli motor ini. Intinya kalau lu beli ini motor, lu berasa beli motor custom tanpa perlu pergi ke bengkel custom. Performa so-so dengan kapasitas mesin segitu, 1 silinder sih oke untuk di kota-kota. So that's all untuk test ride yang bentar ini. Nah, itu tadi hasil test ride sekaligus review gua untuk motor ini. Semoga itu bisa menjawab rasa penasaran kalian kepada motor Royal Enfield yang Continental GT. Terima kasih udah nonton episode ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Videonya sampai sini dulu. Sekarang gue mau berpetualang keliling Antasari nyari sarung tangan gue yang hilang. Sampai jumpa.